Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwan Darmawan, peserta Latsar calon pegawai negeri sipil golongan 3 tahun 2025. Pada kesempatan pagi ini, saya akan menjelaskan terkait dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang nantinya dapat diaktualisasikan sebagai bentuk pengabdian tugas kepada bangsa dan negara. Pada dasarnya, dalam rangka mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan aparatur sipil negara yang profesional, bersih dari korupsi, serta memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. ASN harus memegang teguh nilai-nilai kebangsaan dan bela negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa secara optimal. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama untuk dilakukan langkah-langkah berikut dalam mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang pertama, memantapkan wawasan kebangsaan, di mana agar aparatur sipil negara memiliki cara pandang yang benar dan dalam mengabdi kepada negara. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta yang ketiga, bagaimana cara mengimplementasikan sistem administrasi NKRI guna memastikan pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dan bela negara. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini kita perlu pahami terkait dengan definisi dan pengertian dari bela negara itu sendiri, di mana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 disebutkan bahwa bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara individu maupun secara kolektif dalam menjaga kedaulatan bangsa. Di sini jelas bahwa bela negara merupakan sikap dan perilaku, yang artinya sikap dan perilaku merupakan nilai yang diimplementasikan pada diri individu itu sendiri ataupun kelompok dalam bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Kalau kita tarik sebuah benang merah pada sebuah sejarah yang mengawali kemerdekaan bangsa Indonesia, sudah banyak sejarah-sejarah yang memberikan gambaran, memberikan contoh terkait dengan perjuangan dan implementasi dari nilai-nilai bela negara itu sendiri. Kalau kita lihat sejarah, bahwasanya implementasi dari nilai-nilai bela negara ini sebenarnya sudah jauh sebelum kemerdekaan telah dilaksanakan. Namun pada awal mulanya, yang secara sejarah tercantum dan dicatatkan dalam sejarah, itu diawali dengan adanya sejarah Budi Utomo atau Sumpah Pemuda, yang dimana pada saat itu mereka memperjuangkan hak-hak pemuda dalam memerdekakan bangsa Indonesia sekaligus pemantik perjuangan kemerdekaan bangsa dan negara. Dari tahap 1928 sampai 1945, di situ merupakan pengimplementasian nilai-nilai bela negara yang sudah dilaksanakan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Nah, setelah kemerdekaan itu menjadi tanggung jawab bangsa Indonesia saat ini. Serta di zaman sekarang yang kita tahu dengan perkembangan teknologi, kemudahan akses informasi, pasar bebas antar negara, dan seluruh elemen-elemen yang terjadi di dalamnya. Yang berperan adalah kita sebagai aparatur sipil negara yang nantinya memiliki fungsi selain memberikan pelayanan publik, kita juga dituntut untuk mampu merekat pemersatu bangsa. Artinya, untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Yang menjadi ujung tombak pelaksanaannya adalah para aparatur sipil negara. Siapa mereka? Yaitu adalah kita-kita yang sedang melaksanakan latsar ataupun yang sudah mengabdi jauh sebelumnya. Dalam implementasi bela negara ada beberapa nilai-nilai yang dituntut agar
aparatur sipil negara mampu memahami secara definisi, mampu memahami secara aktualisasi, serta tidak lupa untuk mengimplementasikan dalam pelaksanaan tugas. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya nasional untuk pertahanan negara, dijelaskan terdapat 5 poin utama nilai-nilai bela negara. Yang pertama, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Nah, untuk itu, saya akan menjelaskan satu-satu dari beberapa indikator yang sudah saya sebutkan di awal tadi, berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2019. Yang pertama, cinta tanah air. Nah, bagaimana sih seorang ASN, khususnya atau masyarakat secara keseluruhan menerapkan nilai-nilai bela negara cinta tanah air? Beberapa penjelasan mengatakan bahwa terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan. Yang pertama, menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruangan wilayah Indonesia. Yang kedua, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang selanjutnya, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara. Yang keempat, menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang kelima, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Serta yang terakhir, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Di sini sebenarnya, dalam implementasinya kita dapat memahami bagaimana sih terkait dengan cinta tanah air itu. Nah, sederhananya, cinta tanah air merupakan suatu bentuk rasa atau sikap yang ditunjukkan suatu individu atau kelompok terkait dengan bagaimana dia mencintai dan mempunyai rasa bangga terhadap bangsanya sendiri dengan cara menggunakan produk dalam negeri, mengutamakan budaya-budaya dalam negeri, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, dalam nilai bela negara, kesadaran berbangsa dan bernegara itu terdiri dari beberapa indikator lagi. Yang pertama, berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara, ikut serta dalam pemilihan umum, berpikir, bersikap, berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara, serta berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Sederhananya, kesadaran berbangsa dan bernegara dapat kita implementasikan dalam dunia kerja, yaitu dengan memberikan partisipasi, memberikan sumbangsi pikiran, waktu, dan tenaga untuk kemajuan institusi tempat kita bekerja. Sehingga impact yang ditimbulkan dari apa yang kita laksanakan itu memberikan dampak positif untuk kemajuan instansi kita sendiri. Selanjutnya, di nilai bela negara yang ketiga itu dikatakan bahwa setia pada Pancasila sebagai ideologi negara yang dimuat dalam beberapa indikator. Yang pertama, paham nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, serta percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Sederhananya, perlu kita pahami bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila yang termuat dalam sila pertama hingga sila kelima itu harus dijiwai sebagai bentuk pengimplementasian atau pengawalan nilai dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menjalankan ibadah, saling menghargai antar sesama, menjaga persatuan, tidak saling membeda-bedakan antar satu dengan yang lain, tidak membedakan suku, tidak membedakan warna kulit, dan sejenisnya. Sehingga persatuan atas pemahaman dan substansi yang dimuat dalam ideologi Pancasila itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikatornya bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara,
siap membela bangsa dan negara, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara, gemar membantu sesama, yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. Nah, dalam nilai bela negara, rela berkorban untuk bangsa, di sini sebenarnya uh, Tentara Nasional Indonesia itu merupakan tonggak atau ujung tombak dalam pelaksanaan hal ini. Tapi tidak semua dalam upaya pengorbanan bela negara itu hanya dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia, melainkan seluruh bangsa dan negara sesuai dengan di mana tempat dia bekerja. Sebagai contoh, kami dari aparatur sipil negara yang saat ini bekerja di Inspektorat Jenderal, perlu kami sampaikan kalau bahwasanya bentuk pengorbanan yang dilaksanakan untuk bangsa dan negara adalah melakukan pengabdian, melakukan penyusunan sebuah peraturan, regulasi, dan sejenisnya yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk institusi maupun orang lain agar negara dan bangsa dapat terus berkembang maju sesuai dengan cita-cita yang diharapkan kita semua. Sehingga pada dasarnya berkorban untuk bangsa dan negara itu dapat dilaksanakan oleh siapapun sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Di sini dijelaskan bahwa terdapat beberapa indikator. Yang pertama, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual. Yang kedua, senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Tuhan, gemar berolahraga, senantiasa menjaga kesehatannya. Nah, oleh karena itu, di sini saya lagi-lagi menjelaskan bahwasanya indikator-indikator ini tidak bersifat mengikat, melainkan sebuah penjelasan yang nantinya diimplementasikan sesuai dengan bidang tugas dan kerja masing-masing, khususnya bagi para aparatur sipil negara. Untuk kemampuan awal bela negara, pada dasarnya kita bisa melihat implementasi yang sudah dilaksanakan dalam beberapa waktu ke belakang. Misal yang telah dilaksanakan Presiden Prabowo untuk melakukan retreat pada Kabinet Merah Putih, kemudian selanjutnya pada tanggal 21 Februari kemarin dilaksanakan retreat bagi seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah se-Indonesia, yang dimana itu adalah suatu bentuk untuk memberikan dan menanamkan nilai-nilai bela negara dalam hal kemampuan awal bela negara. Nah, apa yang diajarkan? Yaitu terkait dengan cara baris berbaris, cara menjaga kekompakan, cara berdiskusi antar sesama, cara mengimplementasikan nilai-nilai yang sudah diterima dalam kelas, yang nantinya itu bisa dituangkan dalam saat pelaksanaan tugas. Kemampuan awal bela negara ini bukan hanya untuk menjaga diri kita sendiri, melainkan nantinya misalnya sebagai kami sebagai ASN bisa diimplementasikan, bisa dimanfaatkan bagi orang lain dan untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya perlu menjelaskan kembali bahwasanya negara Indonesia membutuhkan para aparatur sipil negara yang memiliki nilai-nilai bela negara dalam dirinya. Bukan hanya terkait dengan kualitas, bukan hanya terkait dengan kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan, melainkan rasa cinta terhadap bangsa, nilai-nilai terhadap Pancasila yang dituangkan dalam pelaksanaan tugas agar tidak melenceng terhadap aturan, itu merupakan salah satu harapan untuk mewujudkan amanat dan tujuan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga saya secara sadar merasa bangga mengikuti Latsar dengan materi-materi yang sudah disajikan yang begitu menarik, sehingga saya juga memahami sebagai bekal awal saya yang nantinya untuk mengabdi di beberapa tahun ke depan, bahkan kalau secara hitung-hitungan kami mungkin masih dapat mengabdi hingga 30-40 tahun ke depan. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya sekali lagi menegaskan kepada kita semua sebagai calon aparatur sipil negara maupun aparatur sipil negara yang sudah mengabdikan diri untuk senantiasa belajar terkait dengan nilai-nilai bela negara, memperdalam ilmu, memperdalam wawasan, memperdalam pengetahuan, serta tidak lupa untuk mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari, mengimplementasikan apa yang kita sudah pahami.
Sehingga ilmu bukan hanya sekedar ilmu, melainkan sebuah implementasi yang digunakan untuk kemajuan bangsa dan negara. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan terkait dengan wawasan dan nilai-nilai bela negara. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat diri saya pribadi serta teman-teman sekalian yang nantinya melihat video ini. Saya harap bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.